Warung rawon Sukirno terkenal dengan kuah hitamnya yang lezat. Tapi apa rahasia gelap di balik dapurnya yang selalu terkunci? Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada. Tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Di sebuah gang sempit di kawasan Sukirno, Surabaya, terdapat sebuah warung kecil dengan papan nama reot yang sudah mulai kusam dimakan usia. Di atas papan itu tertulis, Rawon Sukirno sejak 1989. Huruf-hurufnya sudah mengelupas, beberapa bagian bahkan nyaris tak terbaca. Tetapi siapapun yang tinggal di Surabaya tahu, papan itu hanyalah penanda sederhana bagi sebuah legenda kuliner yang mampu membuat orang berjalan jauh hanya untuk semangkuk rawon. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya muncul dari balik gedung-gedung tua di pinggir jalan, antrean sudah mulai terlihat. Orang-orang berdiri berdesakan di gang yang lebarnya tak lebih dari 2 meter itu. Motor-motor diparkir sembarangan, menambah sempit ruang gerak. Tetapi tidak ada yang protes. Semua sibuk menunggu, sesekali mengangkat kepala, berharap pintu warung segera dibuka. Aroma kuah hitam khas rawon merebak dari dalam. Aroma kluwek yang dalam, gurih kaldu yang merembes keluar celah-celah dinding kayu, ditambah harum tumisan bumbu yang tidak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Aroma itu menggoda, menusuk hidung dengan cara yang membuat siapapun sulit menolak untuk mencicipi. Beberapa pelanggan bahkan mengaku bisa mengenali aroma rawon Sukirno dari jarak lebih dari 20 meter. Wah, baunya saja sudah bikin kenyang, gumam seorang bapak sambil terkekeh. Namun tetap berdiri tegap agar tidak diserobot antrean. Di tengah keramaian itulah, sosok pemilik warung muncul setiap pagi, Pak Sukirno. Tubuhnya tidak tinggi, perutnya agak buncit, wajahnya bulat dengan kerutan halus di sekitar mata. Senyumnya ramah, terlalu ramah bahkan, seolah ia membaca isi hati setiap pelanggan. Ia suka menyapa satu persatu, mengingat nama mereka, bahkan menu favorit mereka. "Lo Pak Gito, rawon 2 mangkok ya? Sama empal 1, seperti biasa?" katanya sambil tertawa kecil. Pak Gito mengangguk, merasa bangga seolah baru saja menerima perhatian istimewa dari seorang selebritas. Itulah yang membuat banyak orang betah, bukan hanya rasa rawonnya, tetapi juga keramahan sang pemilik. Namun, di balik keramahan itu, ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang membuat sebagian orang merasa tidak sepenuhnya nyaman. Hal itu paling terlihat setiap kali seseorang bertanya tentang bahan baku rawon itu. "Pak, kok dagingnya empuk banget? Pakai bagian apa?" tanya seorang ibu muda suatu pagi. Sukirno tersenyum, tetapi kali ini senyumnya tidak sampai ke matanya. Gerakannya terhenti sepersekian detik, terlalu cepat untuk dianggap aneh oleh kebanyakan orang, tapi cukup jelas bagi siapapun yang memperhatikan. "Rahasia dapur, Bu," katanya sambil menepuk dada. "Pokoknya semua fresh, biar pelanggan puas terus." Ibu itu tertawa kecil, mengira itu bercandaan. Tapi tidak bagi sebagian orang yang peka atau mengamati lebih dalam. Ada semacam hawa dingin yang muncul setiap kali bahan baku dibahas. Seperti ada bagian dari dirinya yang ingin disembunyikan atau dilindungi. Warung itu sendiri sederhana. Hanya 8 meja panjang dan belasan kursi plastik. Dindingnya penuh foto-foto pelanggan yang pernah makan di sana. Mulai dari warga lokal, sopir angkot, hingga beberapa selebritas lokal Surabaya. Namun ada satu hal yang selalu mencuri perhatian bagi orang baru. Pintu dapur. Dapur warung itu berada di bagian paling belakang, dipisahkan oleh pintu kayu tebal berwarna hijau gelap. Tidak pernah terbuka. Tidak pernah dibiarkan setengah terbuka. Bahkan karyawan-karyawan yang terbiasa bekerja di warung itu mengakui bahwa hanya Sukirno yang boleh masuk ke sana. Dulu pernah ada satu orang pegawai baru yang mencoba masuk tanpa izin. Kejadian itu sudah lama, namun warga sekitar masih mengingat cerita yang beredar. Pegawai itu langsung dipecat hari itu juga. Wajahnya pucat, dan ia tidak pernah kembali menginjakan kaki di gang Sukirno. Ada yang bilang pegawai itu melihat sesuatu. Ada pula yang menduga ia hanya melanggar aturan keras warung. Namun semuanya berakhir menjadi rumor yang tak pernah terjawab. Setiap kali pelanggan melihat pintu dapur itu,
Mereka merasakan sesuatu yang sukar dijelaskan, seperti ada rahasia besar di baliknya. Rahasia yang tidak ingin disentuh oleh dunia luar. Pada suatu pagi yang cerah, antrean lebih padat dari biasanya. Mungkin karena hari itu adalah akhir pekan, atau mungkin karena rumor lewat mulut ke mulut bahwa rawon hari itu terasa lebih enak dari biasanya. Pak Sukirno keluar dari pintu depan, mengusap tangan dengan lep putih dan tersenyum hangat. Tenang, tenang, semua kebagian. Bahan hari ini baru datang, masih segar. Kata bahan meluncur dari bibirnya dengan intonasi aneh, pelan, nyaris bisikan, tetapi cukup untuk membuat beberapa pelanggan saling melirik bingung. Namun aroma kuah rawon yang semakin kuat mengalihkan semuanya. Para pelanggan mulai duduk, memesan, dan dalam beberapa menit, suara sendok beradu dengan mangkuk mulai memenuhi ruangan kecil itu. Di sudut ruang, seorang pelanggan baru bernama Herman menatap mangkuk rawon di hadapannya. Ia baru pertama kali datang ke tempat itu, karena rekomendasi teman kantornya. Aroma rawon itu begitu menggoda, membuat air liurnya menetes. Tapi ketika ia menengok ke arah dapur, melihat pintu hijau gelap yang terkunci rapat itu, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ia belum tahu apapun tentang warung itu. Ia belum tahu rumor-rumor yang dibicarakan warga. Namun dari cara Pak Sukirno menatapnya sesaat tadi, tatapan yang terlalu intens untuk pertemuan pertama, Herman yakin satu hal. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan rawon yang begitu lezat itu, seolah menyimpan cerita yang belum ingin terungkap. Herman bukan tipe orang yang suka mencoba tempat makan baru. Ia selalu makan siang di kantin kantor atau warung dekat kosnya. Hidupnya berjalan datar. Berangkat pukul 8, pulang pukul 5, tidur tepat setelah menonton berita malam. Ia jarang bersosialisasi, lebih memilih kesunyian kamar dengan kipas angin tua yang selalu berderit pelan. Teman-teman kantornya sering bercanda bahwa Herman seperti robot. Datang, bekerja, pulang, dan mengulang siklus yang sama tanpa ekspresi. Namun semuanya sedikit berubah ketika Benny, rekan kerjanya yang cerewet, memberitahunya tentang sebuah warung legendaris. "Men, kau harus coba rawon Sukirno. Gue udah makan di sana 5 tahun. Dagingnya empuk banget. Kuahnya hitam tapi segar. Kau pasti nagih," kata Benny sambil menepuk bahunya. Awalnya Herman menolak, tetapi Benny memaksanya. "Sekali aja, bro. Hidupmu terlalu lurus. Sesekali nikmatilah rawon paling enak se-Surabaya." Dan begitulah Herman akhirnya berdiri di gang kecil yang sesak itu, menatap kerumunan orang yang rela antre demi semangkuk rawon. Saat memasuki warung, Herman merasa atmosfernya berbeda. Ruangan tidak terlalu luas, tetapi suara pelanggan bercampur dengan aroma rempah yang kuat membuatnya merasa seolah memasuki dunia lain. Herman memilih meja paling ujung, dekat jendela kecil, berharap tidak terlalu diperhatikan. Ia hanya ingin makan cepat dan kemudian pergi. Namun saat ia sedang sibuk membuka dompet untuk mengambil uang, sebuah suara berat namun ramah terdengar dari belakangnya. "Pertama kali kesini, nak?" Herman menoleh. Di sana berdiri Pak Sukirno. Wajahnya tersenyum lebar. Namun dari dekat, Herman melihat detail yang orang lain mungkin tidak perhatikan. Matanya kecil tetapi tajam, seperti sedang menilai tiap gerak-gerik lawan bicara. Bibirnya tersenyum, tetapi bagian bawah wajahnya tampak tegang, seperti menahan sesuatu. Tangan Pak Sukirno memegang buku kecil yang tampaknya berisi catatan pesanan. Namun Herman merasakan ada getaran halus di ujung jari pria itu. "Iya, Pak, baru pertama," jawab Herman sambil berusaha tetap sopan. "Tahu dari mana?" tanya Sukirno. Senyumnya tetap terukir, namun nadanya terlalu cepat, seolah tidak sabar mendengar jawabannya. "Dari teman kantor. Katanya rawon di sini enak." "Oh, tentu, tentu." Sukirno mencondongkan tubuhnya sedikit. "Tapi rawon yang kau makan hari ini spesial." Herman menelan ludah. Cara Sukirno mengucapkan kata spesial membuat tengkuknya dingin. Entah kenapa ia merasa seperti sedang diuji, atau bahkan dipilih. "Semoga cocok di lidahmu," tambah Sukirno, sebelum berbalik menuju dapur dan menghilang di balik pintu hijau gelap yang tertutup rapat.
Herman masih menatap pintu itu ketika mangkuk rawon panas disajikan di depannya. Aromanya luar biasa, seperti campuran kluwek, bawang merah, dan kaldu yang dimasak lama hingga lemak dagingnya meleleh sempurna. Herman mengangkat sendoknya, meniup perlahan, lalu mengambil suapan pertama. Dan seketika itu juga, waktu berhenti. Rasanya luar biasa, terlalu luar biasa bahkan. Kuahnya pekat namun ringan. Dagingnya begitu empuk hingga nyaris tidak perlu dikunyah. Setiap bumbu seolah menari di lidahnya, meninggalkan jejak rasa yang tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Gila, apa ini? Gumam Herman lirih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menikmati makanan dengan perasaan penuh. Bukan sekadar mengisi perut, tetapi merasakan suatu kehangatan aneh menyelimuti hatinya. Namun kehangatan itu seketika berubah ketika ia kembali menoleh ke arah dapur. Herman melihat, atau mengira ia melihat, bayangan seseorang di balik celah pintu dapur. Bayangan kecil, seperti sosok anak kecil berdiri di sana, menatapnya. Tapi ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu hilang begitu saja. Herman menggeleng pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi akibat pencahayaan yang redup. Ia melanjutkan makan, menghabiskan seluruh isi mangkuk tanpa sadar. Saat ia berdiri untuk membayar, tiba-tiba Sukirno muncul lagi. Seolah ia sudah menunggu. "Bagaimana?" tanya Sukirno. "Enak, Pak, sangat enak," jawab Herman, jujur namun gelisah. Raut wajah Sukirno berubah. Senyumnya menjadi lebih lebar, lebih aneh. "Bagus. Saya senang kau menikmatinya. Kau pasti datang lagi, kan?" Pertanyaan itu terdengar seperti pernyataan, seperti permintaan halus yang tidak bisa ditolak. Herman hanya mengangguk singkat, lalu cepat-cepat keluar dari warung. Namun perjalanan pulang tidak membuat perasaan itu hilang. Bahkan hingga malam hari, di kosnya, saat ia duduk sendiri menatap langit-langit kamar, bayangan mata tajam Pak Sukirno selalu muncul di benaknya. Bukan tatapan ramah, bukan tatapan penjual pada pelanggan, tetapi semacam tatapan pemilik atas sesuatu yang kini menjadi bagiannya. Tatapan yang membuat Herman merasa seperti sedang dipantau, seperti ia meninggalkan sesuatu dari dirinya di warung itu tanpa sadar. Lebih aneh lagi, ketika ia membaringkan diri dan menutup mata, sensasi rasa rawon itu seakan kembali memenuhi mulutnya. Bukan rasa makanan biasa, tetapi rasa yang menagih. Seakan tubuhnya meminta ia kembali mencicipinya. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. "Baru sekali makan bisa begini." Herman memaksa dirinya tidur. Namun sebelum benar-benar terlelap, pikirannya diganggu oleh satu pertanyaan yang muncul begitu jelas. Kenapa tatapan Sukirno terasa seperti tatapan seseorang yang sedang menilai calon? Dan meski ia tidak mau mengakuinya, di dalam hatinya ia tahu, ia akan kembali ke warung itu. Apapun yang terjadi. Keesokan harinya, sebelum jam makan siang, Herman sudah berdiri di depan warung rawon Sukirno. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia bisa sampai di sana. Rasanya seperti dorongan tak terlihat yang membuat langkah kakinya bergerak sendiri. Lebih aneh lagi, ia merasa gugup. Campuran antara rindu pada kelezatan rawon itu dan kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu warung lebih padat daripada sebelumnya. Suara pelanggan yang mengobrol, sorakan penjual gorengan di ujung gang, serta klakson motor yang berdesak-desakan di jalan sempit bercampur menjadi satu hiruk-pikuk khas Surabaya. Namun perhatian Herman hanya tertuju pada satu hal, pintu dapur yang tertutup rapat. Pintu itu entah kenapa tampak lebih mencolok dari biasanya. Seakan-akan warnanya lebih gelap, lebih pekat dari dinding sekitarnya. Dan ketika angin bertiup, Herman mencium sesuatu, aroma samar yang bukan aroma rawon. Ia mengernyit. Apa itu? Awalnya hanya sesaat, lalu hilang. Tetapi ketika angin kembali bertiup dari arah dapur, aroma itu tercium lagi, tipis, lembut, namun menusuk rasa ingin tahunya. Bukan bau busuk, bukan bau amis. Justru sebaliknya, aroma logam tipis, seperti bau darah yang bercampur dengan bumbu-bumbu hangat. Herman menelan ludah. Ia menoleh ke sekitar, berharap ada orang lain yang juga menyadarinya.
Namun para pelanggan sibuk dengan mangkuk masing-masing, tertawa dan mengobrol penuh semangat. Seolah dunia hanya berputar pada semangkuk rawon itu. Ia mencoba mendekati pintu dapur, pura-pura mencari tempat duduk. Saat berada hanya beberapa langkah dari pintu, aroma itu semakin jelas, lebih tajam, seperti sesuatu yang baru dipotong. Kemudian ia berhenti. Ada suara kecil, lirih, seperti seseorang menangis, atau lebih tepatnya, seseorang menahan tangis. Herman memicingkan mata. Ia yakin suara itu datang dari balik pintu hijau gelap tersebut. Bukan suara barang jatuh, bukan suara pegawai memasak. Tangis itu sangat manusiawi, sangat nyata. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencondongkan telinga, mendekat sedikit. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Mas, antrean di sana. Jangan berdiri di sini." Herman tersentak. Seorang ibu muda memandanginya heran, lalu berlalu sambil menggendong anaknya. Herman mengangguk gugup lalu kembali ke antrean. Namun pikirannya terus melayang ke arah pintu dapur. Ia yakin sekali dengan apa yang didengarnya. Tangis tertahan itu tidak mungkin hanya halusinasi. Ataukah benar ia berhalusinasi? Ketika ia mencoba memesan rawon, pikirannya masih setengah terganggu. "Mas Herman." Suara berat Pak Sukirno menyapanya dengan ceria. "Sudah balik lagi, tuh?" Herman mengangguk. Tapi entah kenapa ia merasa tubuhnya menegang. Senyum Sukirno tampak lebih lebar dari sebelumnya. Dan matanya mengamati Herman lama, terlalu lama. "Rawon biasa ya?" tanya Sukirno. Iya, Pak." jawab Herman sambil menunduk. Ia merasa diperhatikan dari ujung kaki hingga kepala. Seperti sedang dinilai. Diseleksi. Ketika Herman duduk, mangkuk rawon panas kembali disajikan di hadapannya. Aromanya begitu menggoda, membuat perutnya langsung berdesir. Dan tanpa sadar, ia makan dengan lahap seperti kemarin. Namun setiap kali ia mengambil suapan, telinganya berusaha menangkap suara dari dapur. Dan beberapa kali, ia kembali mendengar suara itu. Lirih, putus asa, seperti suara anak kecil yang terjebak di tempat sempit. Ia meletakkan sendoknya. Tidak salah lagi. Itu bukan suara mesin, bukan suara pegawai. Itu suara manusia. Dan itu bukan suara orang dewasa. Ia menoleh ke pelanggan di sebelahnya. Seorang bapak gemuk yang sedang sibuk memotret rawon untuk diunggah ke media sosial. "Pak, sampean dengar suara dari dapur?" tanya Herman hati-hati. Bapak itu berhenti memotret. "Suara apa, Mas?" "Kayak suara anak kecil nangis," ujar Herman dengan suara rendah. Bapak itu tertawa keras. "Hahaha, Mas lapar banget kali sampai halusinasi. Lagian, ini warung ramai begini. Mana ada anak kecil nangis nggak ada yang sadar." Herman terdiam. Ia mencoba bertanya pada pelanggan lain. Namun semua jawabannya sama. "Aku nggak dengar apa-apa, Mas. Paling suara panci." "Halah Mas, pikiranmu kotor itu." Setiap jawaban membuat Herman semakin resah. Jika benar hanya ia yang mendengar, ada dua kemungkinan. Telinganya sensitif, atau ada sesuatu yang tidak ingin didengar orang lain. Ia memandang pintu dapur lagi. Pintu itu tetap tertutup rapat, seperti menyimpan rahasia yang tidak boleh terbongkar. Dan setiap kali Pak Sukirno keluar dari arah dapur, Herman merasakan hawa dingin mengalir bersamaan dengan aromanya yang aneh tadi. Di pertengahan makan, Herman merasakan tengkuknya kembali meremang. Ia mengangkat kepala. Pak Sukirno sedang berdiri tidak jauh darinya. Diam, menatapnya tanpa berkedip. Tatapan itu bukan tatapan penjual kepada pelanggan. Itu tatapan seseorang yang tahu bahwa rahasianya hampir dilihat. Herman kaku. Sendok di tangannya bergetar. Sukirno tersenyum perlahan. Senyuman yang menempel seperti topeng. "Enak, kan?" Enak, Pak," jawab Herman dengan suara patah. Perutnya mendadak terasa mual. "Bagus." Sukirno mengangguk, menatap Herman beberapa detik lagi. "Kau punya telinga yang tajam, Nak." Herman menelan ludah.
Kalimat itu terlalu tepat, terlalu menusuk. Ketika Sukirno berbalik menuju dapur dan pintu hijau gelap itu kembali tertutup di belakang punggungnya, Herman tahu satu hal. Aroma aneh tadi bukan sekadar kebetulan. Dan suara tangis samar itu bukan sekadar imajinasi. Ada sesuatu, atau seseorang, di balik pintu itu. Dan kecurigaan Herman baru saja dimulai. Sejak kejadian aroma aneh dan suara lirih dari balik pintu dapur itu, Herman tidak bisa tenang. Di kantor, ia tidak fokus bekerja. Di kos, pikirannya terus kembali ke warung tersebut. Bahkan ketika mencoba menonton televisi untuk mengalihkan perhatian, bayangan pintu hijau gelap itu selalu muncul, beserta suara tangis samar yang menggema di telinganya. Pada hari ketiga sejak kunjungan pertamanya, Herman memutuskan bahwa ia tidak bisa terus membiarkan rasa penasaran ini menyesakkan dadanya. Ia kembali ke Gang Sukirno, bukan untuk makan rawon, tetapi untuk mencari jawaban. Gang itu tetap ramai seperti biasa. Namun kali ini Herman tidak langsung menuju warung. Ia memperlambat langkah, mengamati rumah-rumah dan kios kecil di sekitar area tersebut. Ia berharap ada yang mau bercerita. Dan seolah takdir mendukungnya, seorang ibu parubaya yang sedang menyapu halaman rumah memperhatikannya. "Nyari warung rawon, Mas?" tanya ibu itu sambil tersenyum kecil. "Iya, Bu." Bukan. Maksud saya." Herman ragu, tapi ia memberanikan diri. "Saya sebenarnya mau tanya sedikit tentang Pak Sukirno." Ibu itu menghentikan sapuannya. Senyum di wajahnya memudar. Ia menatap Herman lebih lama dari yang seharusnya. "Sukirno?" tanyanya, seolah memastikan. Herman mengangguk. Ibu itu mendesah pelan, lalu melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Setelah merasa aman, ia merapatkan langkah mendekat. "Mas orang luar, ya? Bukan warga sini?" "Betul, Bu." Ibu itu menurunkan suaranya. "Kau tahu tidak? Anaknya Pak Sukirno hilang sejak sebulan lalu." Herman merasakan jantungnya mencelos. Hilang." Suaranya pecah. Ibu itu mengangguk pelan. "Namanya Ragil. Umurnya baru 12 tahun. Anak itu sebenarnya baik, tapi sering terlihat takut sama bapaknya. Kami tidak tahu kenapa. Sejak kecil memang bapaknya agak keras." Herman menelan ludah. Ingatan tentang suara anak kecil menangis di balik pintu dapur muncul di kepalanya. Lalu, bagaimana dia bisa hilang? Herman menggali lebih dalam. Ibu itu menghela napas. Pandangannya menerawang, seakan mengingat kejadian yang tak ingin ia kenang. "Sehari sebelum hilang, aku dengar tetangga sebelah warung bilang Ragil dan bapaknya bertengkar hebat. Katanya sampai banting piring, kursi beradu, dan suara teriakannya terdengar keluar gang. Tapi besoknya, Ragil tidak terlihat lagi." "Tidak ada yang melapor, Bu?" tanya Herman. "Entah," jawab ibu itu lirih. "Tidak ada kabar polisi datang. Tidak ada pencarian. Tidak ada poster anak hilang. Warga cuma diberi kabar kalau Ragil kabur merantau. Umur 12 merantau." Herman menahan suara kagetnya. Ibu itu hanya mengangkat bahu. Orang-orang sebenarnya curiga, tapi yang berani buka mulut tidak banyak. Bapak Ragil itu seram kalau sudah marah. Dan lagi, semua orang di sini menggantungkan hidup dari warungnya. Pelanggan selalu ramai. Kami takut kalau bikin masalah, nanti dibilang fitnah." Herman merasa bulu kuduknya berdiri. "Terus, tidak ada yang pernah masuk dapur?" tanyanya hati-hati. Ibu itu langsung menggeleng kuat. "Tidak ada. Pegawainya saja tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan masak, Sukirno yang urus sendiri. Katanya biar rasa tidak berubah. Tapi bagiku, itu bukan alasan. Itu ketakutan." "Ketakutan?" Herman mengulang. Ibu itu menunduk, meremas gagang sapunya. "Karena seperti ada yang disembunyikan. Mas, kau tahu rasanya kalau sebuah rumah menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya disimpan? Rasanya begitu." Herman merasakan udara di sekitar mereka mendadak lebih dingin. "Mas," lanjut ibu itu, menatapnya serius.
Tidak semua pelanggan seperti kamu yang bisa peka. Banyak yang hanya peduli perut kenyang. Tapi kalau kamu mendengar sesuatu dari dalam dapur itu, jangan anggap enteng. Herman tercekat. Bu, saya memang dengar sesuatu. Suara, seperti anak kecil menangis. Wajah ibu itu memucat. Tangannya yang memegang sapu bergetar. Kamu juga dengar itu? Bisiknya. Juga. Herman memucat. Maksudnya, ada orang lain yang... Ibu itu buru-buru menggeleng. Sudahlah, aku sudah bicara terlalu banyak. Hati-hati, Mas. Jangan terlalu sering dekat-dekat Sukirno. Dia bukan orang biasa. Sebelum Herman sempat bertanya lebih lanjut, ibu itu masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Herman berdiri sendiri di tengah gang yang ramai namun terasa mencekam bagi dirinya. Herman berjalan meninggalkan rumah itu dengan langkah gontai. Informasi yang baru ia dapatkan memenuhi kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Anak hilang, pertengkaran besar, tidak ada laporan, tidak ada penyelidikan, dan suara tangis. Ia duduk di bordes kecil dekat ujung gang, mencoba merangkai potongan-potongan itu. Ingatan tentang suara lirih dari dapur semakin jelas. Jika itu bukan ilusi, dan jika anak itu benar hilang, tiba-tiba sebuah suara dari belakang membuat Herman tersentak. Mas Kok di sini sendirian. Herman membalikkan badan. Pak Sukirno berdiri di belakangnya. Di tengah hiruk-pikuk gang, entah bagaimana Sukirno bisa berdiri begitu dekat tanpa ia sadari. Wajahnya tersenyum seperti biasa, tetapi mata itu, mata yang sama seperti tatapan saat Herman pertama kali datang, tajam, mengawasi, menilai. Saya cuma lewat, Pak. Herman berusaha bersikap tenang, meski dadanya berdetak panik. Di warung sudah sepi. Mas, kapan-kapan mampir lagi. Saya siapkan rawon paling enak buat kamu. Nada suaranya merendah, hampir seperti bisikan. Herman mengangguk cepat, tanpa berkata apapun lagi. Sukirno berbalik menuju warung. Ketika sosoknya menghilang, Herman merasakan seolah bayangan gelap ikut terserap ke dalam pintu dapur yang masih tertutup rapat. Saat Herman berjalan pulang, satu pikiran terus mengganggunya. Pikiran yang membuat tengkuknya berkeringat dingin. Jika Ragil hilang sejak sebulan lalu, suara siapa yang ia dengar kemarin? Atau lebih menakutkan lagi, apakah Ragil benar-benar hilang? Ada sesuatu yang terus mengusik pikiran Herman sejak mendengar kabar hilangnya anak Pak Sukirno. Bukan sekadar rasa penasaran biasa, lebih seperti dorongan naluriah. Insting yang berbisik bahwa apapun yang terjadi di warung itu jauh lebih suram dibanding rumor-rumor yang berhembus di gang sempit Sukirno. Setelah mengambil cuti setengah hari, Herman memutuskan kembali menyusuri gang itu. Matahari baru saja naik, membiaskan cahaya keemasan di antara jemuran baju dan pagar-pagar rumah yang berkarat. Gang Sukirno terasa lebih lengang dari biasanya, seolah menahan napas. Beberapa tetangga duduk di kursi bambu, sebagian menyapu halaman, sebagian lagi hanya melirik Herman dengan pandangan bercampur keheranan dan kehati-hatian. Di balik keramaian pagi, warung rawon Sukirno tetap berdiri megah dalam kesederhanaannya. Papan kayu tua bertuliskan, Rawon Sukirno sejak 1981, menggantung sedikit miring, sementara pintu kayu yang menyangga dapur tetap tertutup rapat seperti biasa. Rapat dengan cara yang terasa mencurigakan. Terlalu rapat untuk sebuah dapur yang tiap hari berbusa aktivitas. Namun hari ini Herman tidak langsung masuk ke warung. Ia malah berhenti di depan rumah sebelah, tempat seorang ibu parubaya yang kemarin sempat bercerita soal hilangnya anak Sukirno. Wanita itu sedang menyiram tanaman. Wajahnya tampak gelisah meski tangannya bergerak teratur. Ibu, maaf, boleh tanya sesuatu lagi? Herman membuka percakapan dengan lembut. Ibu itu berhenti menyiram. Matanya mengamati Herman cukup lama, seakan memastikan ia bukan orang yang akan menyebarkan masalah. Kamu lagi-lagi soal anaknya Sukirno itu, ya? Tanyanya pelan. Herman mengangguk. Ibu itu menarik napas panjang. Orang-orang di sini sudah malas ngomongin. Nah, takut salah ucap. Takut bikin masalah. Apalagi Sukirno itu. Ya, kamu tahulah. Ia melirik ke arah warung.
lalu kembali menatap Herman. Tapi kalau kamu mau tahu, saya hanya bisa cerita sebatas yang saya lihat sendiri. Dengan suara yang lebih rendah, ia melanjutkan. Anaknya Sukirno itu, dulu anak baik, pendiam, tapi sopan. Setiap pagi bantu-bantu di warung. Tapi beberapa bulan terakhir, sering kedengaran ribut dari rumah mereka. Ribut? Herman menelan ludah. Iya, jawab sang ibu. Pertengkaran. Bukan yang biasa. Suaranya keras sekali, seperti orang bersitegang soal hal yang sangat penting. Kadang terdengar suara barang pecah. Kadang, terdengar suara anak itu minta maaf dengan terbata-bata. Herman merasakan kulit tengkuknya meremang. Terakhir kali saya lihat anak itu, lanjut sang ibu, dia jalan terburu-buru keluar rumah dengan mata merah, seperti habis menangis. Tapi beberapa hari setelah itu, dia tak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang mencari? Tanya Herman heran. Dicari, tapi seperti setengah hati. Sukirno bilang anaknya pergi merantau. Dia bahkan tampak tenang sekali. Itu yang bikin kami semua aneh. Mata sang ibu bergetar. Seorang ayah harusnya cemas, kan? Tapi dia malah buka warung seperti biasa. Masak seperti biasa, bahkan lebih rajin. Herman semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Sang ibu menunduk sedikit. Ada satu hal lagi. Ia ragu. Namun tatapan Herman membuatnya melanjutkan. Beberapa hari setelah anaknya hilang, warung itu tiba-tiba punya aroma baru. Beda dari biasanya. Semacam bau kaldu yang lebih pekat. Seperti campuran rempah yang tidak pernah saya cium sebelumnya. Herman langsung teringat aroma ganjil yang ia cium di sekitar dapur. Aroma yang tidak mirip daging sapi maupun rempah umum. Sesuatu yang samar, tapi mengingatkan pada sesuatu yang tidak ingin ia pikirkan terlalu jauh. Apa ibu bilang ke orang lain tentang ini? Tanya Herman. Wanita itu tertawa kecil. Gugup. Siapa yang mau mendengar? Orang-orang cuma peduli rawonnya enak apa tidak. Harga murah, daging empuk, antre panjang. Mereka tidak peduli dapurnya seperti apa. Ia mendekat sedikit, berbisik. Beberapa orang bilang anaknya kabur karena tidak tahan. Tapi ada juga rumor bahwa anak itu tahu sesuatu tentang dapur warung itu. Sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Perut Herman terasa melilit. Saya ingat, lanjut sang ibu, hari-hari terakhir sebelum anak itu hilang, dia sering terlihat pucat dan ketakutan. Seolah-olah dia bawa beban besar. Ibu itu menggenggam ujung bajunya. Lalu, dia lenyap. Sunyi menelan percakapan beberapa detik. Terima kasih, Bu, ujar Herman akhirnya. Informasi ini sangat penting bagi saya. Ibu itu mengangguk. Meski tampak menyesal telah menceritakan terlalu banyak. Hati-hati, nak, kalau kamu terlalu banyak bertanya, kamu bisa bikin orang curiga, termasuk Sukirno. Herman melangkah kembali ke depan warung rawon itu, menatap pintu dapur kayunya. Pintu itu masih tertutup, tetapi kali ini Herman memperhatikannya lebih detail. Ada lecet kecil di bagian bawah, seperti bekas benda berat yang diseret keluar. Dan meski samar, Herman merasa mencium aroma yang sama seperti sebelumnya. Aroma asing yang seolah menyengat insting terdalam manusia. Ketakutan, panik, ancaman. Ia mencoba mengatur napas. Apa benar? Semua ini berkaitan. Ia membayangkan pertengkaran hebat antara ayah dan anak. Ia membayangkan suara tangis tertahan yang ia dengar dari dapur beberapa hari lalu. Ia membayangkan aroma itu. Aroma yang terlalu mirip bau daging tertentu yang tidak boleh hadir di dapur manapun. Dan yang paling menakutkan, bagaimana reaksi Pak Sukirno setiap kali seseorang bertanya soal anaknya? Selalu menjawab dengan cepat, padat, dan datar. Tanpa sadar, Herman menggenggam ponselnya, membuka aplikasi catatan. Ia mulai menulis. Catatan Herman, dugaan awal. Hilangnya anak Sukirno punya kaitan dengan dapur warung. Harus cari lebih banyak bukti. Namun bahkan saat ia menulis, ia merasa seolah seseorang sedang mengawasinya. Dari jauh, dari balik celah warung,
Dari balik pintu yang tidak pernah dibuka itu. Dari dalam dapur yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Bab 5 berakhir di senja yang meremang. Sementara Herman berdiri terpaku, bertanya-tanya apakah ia baru saja memasuki sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia tangani. Malam di Gang Sukirno selalu berbeda dari siang hari. Jika pada pagi dan siang hari gang itu dipenuhi aroma rawon dan hiruk-pikuk pelanggan, maka selepas maghrib semuanya berubah menjadi sunyi yang hampir menakutkan. Lampu-lampu kuning temaram, suara serangga berdenging, dan angin yang membawa aroma gang sempit membuat suasana seperti menyimpan kisah yang enggan diungkap. Herman berada di ujung gang, berdiri di balik motor yang ia parkir dengan sengaja untuk berkamuflase. Ia sudah menunggu sejak warung ditutup pukul 9 malam. Para pegawai sukarlawan dan pembantu sudah pulang. Tinggal satu orang saja di dalam. Seperti biasa, Pak Sukirno. Herman memeriksa jamnya. Sudah hampir pukul 10. Terlalu malam untuk sekadar bersih-bersih warung, gumamnya. Ia memelototi warung yang kini tampak redup. Hanya tersisa satu cahaya kecil dari dapur. Pintu depannya sudah digembok. Tetapi Herman tahu ada pintu belakang yang langsung menuju dapur. Itulah pintu yang selalu terkunci rapat setiap siang hari. Dan malam ini, Herman yakin akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat pelanggan lain. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil tua berwarna coklat berhenti di depan warung. Mobil itu tampak usang, seolah sengaja dipilih agar tidak menarik perhatian. Herman langsung merunduk, mengintip dari balik kursi motor. Dari mobil itu, turunlah Pak Sukirno dengan pakaian berbeda dari biasanya. Tidak lagi dengan baju batik ramah yang ia pakai saat melayani pelanggan, melainkan kaos gelap lusuh dan celana panjang yang kotor di bagian lutut. Wajahnya tampak lebih keras dalam pencahayaan gelap malam. Tidak ada senyum ramah, tidak ada canda kecil. Hanya keseriusan dingin yang tidak pernah terlihat oleh pelanggan. Bagasi mobil dibuka, dan Herman langsung menahan napas. Di dalamnya, ada sebuah karung besar, sangat besar, yang bentuknya menggembung tidak rata. Sukirno memasukkan tangannya ke bawah karung, mengangkat dengan susah payah. Karung itu berat, sangat berat, sehingga membuat tubuh Sukirno sedikit goyah. Herman mendengar bunyi logam berdenting dari dalam karung. Sesuatu di dalam bergerak, atau tergeser. Ya Tuhan, apa itu? Herman berbisik tanpa sadar. Sukirno menyeret karung itu menuju pintu belakang warung. Karung itu bergesekan dengan lantai gang, mengeluarkan suara seret yang kasar. Herman merinding. Karung itu besar, terlalu besar untuk sekadar bahan makanan biasa. Dan bentuknya tidak menyerupai potongan sapi atau kambing. Terlalu memanjang di satu sisi. Terlalu mirip sesuatu yang seharusnya tidak ada di karung manapun. Herman mencoba memotret dari jauh dengan ponselnya. Tapi saat ia membuka kamera, tiba-tiba karung itu jatuh dari tangan Sukirno dan terhantam tanah keras. Buk! Suara itu begitu nyaring di tengah kesunyian. Herman membeku. Karung itu sempat bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang berbentuk besar dan lentur jatuh di dalamnya. Dan dari dalam karung itu, terdengar sebuah desahan. Sangat pelan, hampir seperti hembusan napas terakhir. Herman menutup mulutnya. Suaranya begitu nyata, bukan imajinasi. Sukirno membungkuk, memandang karungnya dengan ekspresi tak terbaca. Kemudian ia mengumpat pelan, menarik karung itu dengan kekuatan yang mengejutkan, menyeretnya masuk ke dalam warung lewat pintu dapur. Setelah itu, pintu ditutup lagi dengan cepat, dan suara beberapa kunci berderi terdengar, seperti seseorang sedang mengunci pintu dari luar, tidak dari dalam. Herman tahu ini adalah momen yang tepat untuk mendekat sedikit. Ia berjongkok, mengendap-endap menuju samping warung, tepat di bawah jendela kecil yang ada di dekat dapur. Cahaya redup dari dalam memberi siluet samar ruangan. Ia mendengar suara kain diseret, suara benda logam, suara air mengalir. Lalu suara lain, lebih halus, lebih mencurigakan. Tolong, tolong. Herman tersentak. Itu bukan ilusi. Itu suara seseorang. Dari dalam dapur. Suara yang begitu lemah. Seolah berasal dari seseorang yang kehabisan tenaga. Bibir Herman bergetar.
Ada orang di dalam. Detik berikutnya, terdengar langkah berat mendekat. Pak Sukirno. Langkahnya perlahan tapi mantap. Seperti seseorang yang memastikan tidak ada yang mengintai. Herman mundur perlahan, tapi kakinya menginjak kerikil. Kruk! Suara itu terdengar jelas di tengah sunyi. Herman menahan napas. Langkah Sukirno langsung berhenti. Keheningan menggantung seperti tali yang menjerat leher. Herman berjongkok secepat mungkin, bersembunyi di balik dram air biru. Ia melihat bayangan besar Pak Sukirno dari balik kaca jendela kaca buram. Bayangan itu bergerak menuju jendela, seolah ia mencoba melihat keluar. Herman memejamkan mata, memohon tidak ketahuan. Beberapa detik berlalu seperti selamanya. Akhirnya bayangan itu menjauh. Namun sebelum kembali ke dalam, Herman mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kalau ada yang lihat, harus dibereskan malam ini juga. Gumam Sukirno dengan suara dingin. Herman nyaris kehilangan kendali tubuhnya. Ketika langkah Pak Sukirno menjauh, Herman langsung mundur perlahan, menahan napas sampai paru-parunya terasa sesak. Ia akhirnya berhasil meluruh ke kegelapan gang, tersembunyi dari pandangan. Sebagai langkah terakhir, sebelum benar-benar melarikan diri, Herman mengintip sekali lagi dari jauh. Pintu dapur itu kini memiliki bercak merah samar di bawahnya, seperti noda cairan yang menetes. Herman gemetar hebat. Malam itu, ia pulang dengan kepala penuh teror. Ia tahu satu hal pasti, apapun yang diseret Sukirno ke dalam dapur, bukan sekadar bahan masakan. Dan ia kini yakin, seseorang atau sesuatu di dalam sana mungkin masih hidup. Pagi hari berikutnya, gang Sukirno sudah kembali seperti biasa. Ramai, sesak, penuh suara pelanggan yang memuji rawon, dan aroma kuah hitam yang menggoda. Semua tampak normal. Terlalu normal. Sampai membuat Herman justru semakin curiga. Ia datang lebih awal dari biasanya. Bukan untuk makan, melainkan untuk mengamati. Ia butuh memastikan apakah apa yang ia lihat semalam benar atau sekadar ilusi akibat ketakutan. Tapi ketika langkahnya mendekati warung, rasa mual langsung datang. Aroma itu, aroma ganjil yang tidak seperti rempah, masih tercium. Lebih samar daripada malam sebelumnya, tapi tetap ada. Herman menegakkan bahu. Ia harus tetap terlihat seperti pelanggan biasa. Ia duduk di bangku panjang, memesan satu porsi rawon, meski setiap sendok di hadapannya membuat perutnya menolak. Pak Sukirno datang dengan senyum lebarnya yang khas. "Wah, balik lagi, Mas Herman," sapanya ramah. Herman mengangguk, berpura-pura tenang. "Rawonnya memang enak, Pak." Ia berusaha tidak menatap mata Sukirno terlalu lama. Tatapan itu selalu seperti menguliti isi kepala. Saat Sukirno kembali ke dapur, Herman memperhatikan meja kasir kecil di dekat pintu. Di sana, ada sebuah buku catatan tebal dengan sampul coklat lusuh. Biasanya buku itu tertutup, tapi pagi ini terbuka lebar. Mungkin karena tadi pagi dipakai pegawai membantu mencatat daftar bumbu. Dari posisinya, Herman bisa melihat tulisan tangan besar yang memenuhi salah satu halamannya. Ia melirik sekali, dua kali, lalu jantungnya melonjak. Di bagian atas halaman tertulis, "Log bahan minggu keempat." Namun yang membuatnya bergidik adalah daftar bahan di bawahnya. Bukan daftar biasa seperti daging sapi, jeroan, atau jenis rempah tertentu. Tulisan tangan itu terlihat berantakan, seperti ditulis tergesa. Beberapa kata dicoret-coret, beberapa lingkaran tinta menyiratkan pengulangan. Dan di antara tulisan itu, ada kata-kata yang membuat darah Herman dingin. Bagian dada lunak, sendi kecil 2 kilogram, tulang lunak banyak, otot pendek, empuk. Herman menahan napas. Itu bukan terminologi daging sapi. Tidak ada tukang jagal manapun yang menyebut potongan sapi dengan istilah seperti itu. Tulang sapi tidak pernah disebut tulang lunak. Sapi tidak punya sendi kecil yang bisa ditimbang per kilogram. Dada lunak, otot pendek, sendi kecil, itu lebih terdengar seperti deskripsi bagian tubuh manusia. Tangannya mulai berkeringat.
Ia menggeser tubuh sedikit agar bisa melihat halaman lain. Di sebelahnya, ada halaman yang sama-sama penuh coretan. Namun halaman itu lebih membingungkan, bahkan mengerikan. Hari ke-12, tekstur lebih lembut dari sebelumnya. Air rebusan pekat, cocok untuk kuah hitam. Bagian siku tidak boleh terlalu lama direbus hancur. Simpan bagian kecil di freezer. Herman menggigit bibirnya. Tubuhnya menegang. Tulang siku, bagian kecil, tekstur lembut. Ia ingin percaya ini hanya salah tafsir. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin catatan itu untuk masakan tertentu yang ia tidak tahu. Namun ingatan malam tadi menghantam bertubi-tubi. Karung besar yang digotong Sukirno. Benda berat yang jatuh di dalamnya. Desahan pelan dari dalam karung. Noda merah di pintu dapur. Dan suara seseorang memohon minta tolong. Semuanya menyatu menjadi gambaran yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ketika ia hendak menutup halaman itu agar tidak menarik perhatian, matanya tertumbuk pada sebuah catatan kecil di pojok kanan. Tulisan itu lebih rapi, seolah bagian yang paling penting. Catatan pribadi, jangan biarkan siapapun melihat bagian ini. Herman tersentak, dan tanpa sadar ia menarik napas keras. Suara itu terdengar cukup untuk membuat pegawai yang sedang mengantar minuman menoleh. "Pak, ada yang bisa dibantu?" tanya pegawai itu. Herman cepat-cepat tersenyum. "Ah, enggak, cuma kaget lihat harga di menu." Pegawai itu tertawa kecil. "Iya, Pak, daging mahal soalnya." Herman mengangguk lagi, meski rasa mualnya semakin menjadi. Ia mengamati pegawai itu. Wajahnya lugu, tidak tampak seolah menyimpan rahasia. Tapi Herman tahu, mungkin mereka sendiri tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di balik dapur. Saat pegawai itu pergi, Herman kembali melirik buku itu. Ada satu halaman lagi yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Halaman itu bertanda lipatan kecil di pojok atas, seperti sering dibuka. Saat Herman membaliknya perlahan, ia menemukan catatan stok sebelumnya sebelum dia hilang. Di bawahnya, ada daftar. Sumber cadangan, 1 habis. Sumber cadangan, 2 sisa sedikit. Sumber cadangan, 3 baru. Tidak dijelaskan apa arti sumber itu. Tapi angka pertama dicoret tebal dan bertuliskan, hilang, tidak ada jejak. Herman tidak mampu menelan ludah. Tangannya bergetar. Tidak ada jejak. Sumber cadangan? Sebelum dia hilang? Pikiran Herman langsung terlempar pada satu sosok. Anak laki-laki Sukirno. Saat itu juga, suara berat yang sangat dikenalnya muncul dari belakang. "Kamu lihat apa, Mas Herman?" Suara Pak Sukirno. Terlalu dekat. Herman membeku. Ia tidak berani menoleh. Suara itu tidak lagi terdengar ramah seperti pagi-pagi sebelumnya. Ada ketegangan. Ada kecurigaan. Ada sesuatu yang seolah mencengkram tulang belakang Herman. Dalam sekejap, ia menutup buku itu dengan gerakan perlahan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, cuma lihat menu tambahan, Pak," katanya dengan suara dibuat-buat santai. Keheningan menggantung beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu Sukirno tertawa kecil. Namun nada tawanya tidak enak didengar. "Jangan buka-buka yang bukan untuk pelanggan. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui." Herman menelan ludah. Sangat perlahan. Ketika Sukirno kembali ke dapur, wajah Herman sudah pucat pasi. Ia sadar bahwa kini ia tidak hanya menjadi pengamat. Ia sudah menjadi target kecurigaan. Dan buku catatan itu baru membuka sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak pagi di mana Herman membaca buku catatan rahasia itu, atmosfer di warung rawon Sukirno terasa berbeda. Atau mungkin, Hermanlah yang berubah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Setiap suara dari dapur seperti ancaman. Setiap tatapan pelanggan lain tampak seperti pengalih perhatian yang sengaja diatur. Namun perubahan paling mencolok datang dari Pak Sukirno. Jika sebelumnya ia tampak sebagai sosok yang ramah dan bersahabat, kini senyumnya memiliki lengkungan yang tidak wajar, terlalu lebar,
terlalu lama, dan terlalu menembus. Seolah-olah ia ingin melihat apa yang ada di balik tengkorak Herman. Pagi itu, Herman kembali datang dengan alasan ingin menenangkan diri. Padahal, ia justru ingin memastikan bahwa Sukirno tidak tahu apa yang ia lihat kemarin. Namun begitu ia duduk, sebelum ia sempat memesan, suara berat itu terdengar dari balik pintu dapur. "Herman!" Suara itu memecah suasana. Semua pelanggan menoleh, termasuk Herman sendiri, yang langsung membatu. Pak Sukirno muncul, dengan apron hitam yang licin oleh minyak. Tangannya dilap perlahan menggunakan kain yang entah kenapa tampak lebih seperti kain bekas daripada lap biasa. Sukirno berjalan mendekat. Senyum lebarnya mengembang, namun mata gelapnya tak bergeming. "Hari ini datang pagi sekali, ya, Mas Herman?" Sukirno menekankan namanya dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kayaknya belakangan kamu makin sering kesini." Herman memaksakan senyum. "Rawon Bapak memang enak." "Oh tentu," jawab Sukirno tanpa melepas tatapannya. "Terlalu enak sampai banyak orang lupa waktu, lupa tempat, bahkan lupa batas." Herman menelan ludah. Ia tahu kalimat terakhir itu bukan sekadar komentar. Itu peringatan. Sukirno menepuk bahunya. Sentuhan itu terasa dingin. Terlalu dingin untuk tangan yang seharusnya sibuk memasak di dapur panas. "Gimana pekerjaanmu, Mas Herman? Masih di kantor yang itu, kan? Yang pulangnya sering malam-malam." Herman mendadak pucat. Ia tidak pernah mengatakan di mana ia bekerja. Sukirno tidak mungkin tahu, kecuali ia sengaja mencari tahu. "Tenang," Sukirno bersuara lirih, hampir berbisik. "Saya ini pedagang, bukan siapa-siapa. Tapi saya biasanya memperhatikan pelanggan saya. Apalagi," ia memiringkan kepalanya, "yang suka memperhatikan warung saya." Herman membeku. "MA, maksud Bapak?" Sukirno tertawa pelan. Suara rendah yang terasa seperti mengikis tulang belakang. "Ah, kamu ini lucu. Masa pura-pura? Kamu kan sering lihat-lihat bagian dalam warung. Bucuk." Gitu ekspresinya. Seperti orang yang penasaran tapi takut. Herman merasa napasnya sesak. Santai saja," lanjut Sukirno. "Saya nggak marah. Penasaran itu wajar." Ia mencondongkan tubuh, menatap Herman lebih dekat. "Yang nggak wajar kalau orang melewati batas. Itu namanya cari masalah." Herman terdiam, tak bisa berkata apapun. Dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa, Sukirno berdiri tegak kembali, lalu tersenyum. Tapi senyum itu tidak membawa kehangatan. Justru seperti senyuman yang menilai apakah seseorang layak hidup atau mati. "Mas Herman mau pesan apa hari ini?" tanyanya dengan nada ringan, tapi matanya tetap mengawasi tajam. Rawon seperti biasa," jawab Herman terbata. "Baik," ucap Sukirno. "Saya racikan yang spesial hari ini." Kalimat itu terdengar ambigu, terlalu ambigu. Setelah Sukirno masuk dapur, Herman memperhatikan sekeliling. Ada beberapa pelanggan yang tertawa kecil, menikmati makanan, seolah-olah mereka tidak melihat interaksi menegangkan tadi. Namun Herman tahu beberapa dari mereka pasti memperhatikan. Hanya saja, tidak ada satupun yang tampak peduli. Atau mungkin, mereka tidak berani peduli. Ketika rawon tiba, Herman memperhatikan kuahnya. Lebih pekat dari biasanya. Ada aroma samar yang membuat perutnya mual. Ia hanya menyendok sedikit untuk pura-pura makan, lalu membiarkannya di mangkok. Namun sepanjang ia duduk di situ, ia bisa merasakan tatapan. Dari balik pintu dapur, cahaya di celah kusen bergoyang. Herman yakin ada mata yang mengawasinya dari dalam. Mata milik seseorang yang tidak ingin identitasnya diketahui. Atau, mata yang sudah lama tidak melihat cahaya matahari. Herman menggigil. Ketika ia hendak pergi, Sukirno tiba-tiba muncul lagi, berdiri tepat di ambang pintu, seolah sudah menunggu. Ia menepuk tangan, mengibas-ngibas apron, dan berkata, "Nah, Mas Herman, hati-hati ya pulangnya. Gang ini kalau pagi ramai, tapi kalau malam,
Gelap sekali. Banyak hal yang bisa bikin orang tersesat. Herman menahan napas. Sukirno menatapnya sambil memiringkan kepala sedikit. Kalau Mas Herman butuh bantuan, tinggal bilang. Saya selalu ingat wajah pelanggan saya. Ia tersenyum. Dan saya nggak pernah lupa. Senyuman itu bukan senyum ramah. Itu senyum ancaman. Saat Herman melangkah keluar warung, ia merasa seolah ada bayangan mengikuti dari belakang. Langkahnya cepat, jantungnya berdegup kencang, dan setiap suara kecil di gang seperti eko dari sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Ia tidak lagi bertanya-tanya apakah ia sedang diawasi. Ia tahu, ia sedang diawasi. Dan seseorang di warung itu, entah Sukirno atau seseorang lain di dalam dapur, tidak ingin ia pergi terlalu jauh. Herman berjalan lebih cepat. Senyum dingin Sukirno masih membekas di pikirannya. Intimidasi halus itu sudah berubah menjadi peringatan keras. Dan Herman menyadari satu hal yang menakutkan. Ia tidak hanya menemukan rahasia warung Sukirno. Ia kini menjadi bagian dari rahasia itu. Herman tahu satu hal. Jika ia tidak mencari bukti sekarang, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Intimidasi Sukirno sudah terlalu jelas. Tatapannya, senyumnya, bahkan caranya menyebut nama Herman berkali-kali. Semuanya memberi pesan yang sama. Aku tahu kamu tahu. Dan justru karena itulah Herman harus bergerak cepat. Sore itu, setelah jam makan siang mereda dan pelanggan mulai berkurang, Herman kembali ke gang Sukirno. Ia memilih berdiri di ujung, berpura-pura mengobrol dengan penjual es cincau. Namun matanya terus memantau warung itu, menghitung pola gerak pekerja dan Pak Sukirno. Seperti biasa, pintu dapur selalu tertutup, selalu terkunci, selalu menjadi titik yang menyimpan udara paling pekat dalam warung itu. Namun hari ini, Herman memperhatikan sesuatu yang berbeda. Engsel pintu bagian bawah sedikit bengkok, mungkin akibat karung berat yang ditarik semalam. Hal itu menciptakan celah kecil di bagian bawah kusen. Cukup untuk mengintip sedikit jika ia mendekat ke sudut tertentu. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Ketika pegawai terakhir keluar membawa tumpukan mangkuk kotor, Herman bergerak cepat, melangkah menyelinap ke sisi warung. Ia berjongkok di dekat dinding kayu, menyamakan napas dengan suara kipas angin dari dalam. Tidak banyak orang memperhatikan, karena gang sedang sibuk dengan pedagang lewat. Dari posisinya, ia bisa melihat celah gelap di bawah pintu dapur. Tangan Herman bergetar halus. Perlahan, ia menunduk dan menempelkan mata ke celah itu. Awalnya hanya gelap, namun beberapa detik kemudian, matanya mulai menyesuaikan. Cahaya lampu dapur yang redup mulai membentuk bayang-bayang. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya menegang. Di tengah dapur, ada meja potong besar dari kayu jati tua. Warnanya tidak lagi coklat muda seperti sering terlihat di foto dapur restoran. Permukaannya penuh noda gelap kecoklatan. Bukan sekadar noda darah sapi seperti di rumah jagal. Ini lebih pekat, lebih tua. Seperti noda yang sudah disikat ribuan kali namun tetap membekas. Di sampingnya, ada plastik besar warna hitam yang tergeletak tak rapi. Plastik itu mengembung pada beberapa bagian, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Herman melihat sesuatu yang mirip kontur tulang menonjol samar dari dalam plastik. Bentuknya aneh, tidak proporsional, tidak seperti karkas sapi yang pernah ia lihat. Di dekat dinding, tergantung pisau besar, bukan pisau daging biasa. Panjangnya hampir seukuran lengan bawah Herman, dengan mata pisau lebar dan melengkung. Pisau itu mengkilap. Namun di bagian gagangnya terdapat bercak kecoklatan yang tampak tua. Itu bukan pisau untuk memotong daging sapi. Itu pisau untuk memotong bagian tubuh yang lebih keras. Herman hampir mundur. Namun tiba-tiba terdengar suara gesekan dari dalam. Seseorang sedang bergerak di dapur. Ia menahan napas, menempelkan tubuh ke dinding. Bayangan Pak Sukirno muncul. Ia berjalan perlahan ke meja potong, membawa sesuatu yang tampak seperti panci besar. Tangannya basah. Ada tetesan air atau darah? Herman tidak bisa memastikan. Sukirno meletakkan panci itu di meja dan membuka penutupnya. Uap tebal mengepul.
Dari celah kecil, Herman melihat cairan hitam pekat seperti kuah rawon. Tapi baunya, bahkan dari jarak itu, terasa salah. Bukan aroma rempah. Tidak ada wangi kluwek. Tidak ada lengkuas. Yang ada hanya bau amis yang membuat Herman ingin muntah. Sukirno mengaduk perlahan sambil bergumam. Masih kurang. Masih terlalu keras. Harus lebih lembut. Ia mengambil sesuatu dari dalam plastik hitam. Herman hanya bisa melihat siluetnya. Bentuk memanjang, dengan ujung bulat dan bagian tengah mengembang. Lalu benda itu dicelupkan ke dalam panci. Suara rebusan mendesis. Herman menutup mulutnya, menahan mual. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam dapur. Sebuah suara lirih, lembut, nyaris hilang. Suara seorang anak kecil. Ayah! Herman membelalak. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, meski sangat lemah. Seperti berasal dari seseorang yang hampir tidak lagi punya tenaga. Ayah, jangan. Herman merasa seluruh tubuhnya membeku sampai ke tulang. Sukirno berhenti mengadu. Ia mendongak, menatap ke arah sudut dapur yang tidak terlihat dari celah Herman. Sudah diam. Jangrel, kamu bikin ayah susah. Suara itu lirih, tapi tegas, dingin. Herman ingin mundur. Namun kakinya terasa seperti tertancap. Lalu terdengar suara geseran. Seperti seseorang yang diseret. Diikuti suara desahan kecil. Sangat lemah. Ah, ya, tolong. Herman menahan napas begitu keras hingga dadanya sakit. Sukirno berjalan menuju sumber suara itu. Ia berhenti di dekat sesuatu yang tidak terlihat dari celah Herman. Sudah kubilang, ini semua karena kamu. Mau kabur? Mau lapor orang? Hah? Suara Sukirno merendah, hampir seperti bisikan penuh kebencian. Kalau kamu tidak bandel, kamu tidak akan di sini sekarang. Herman hampir pingsan. Sebuah suara kecil terdengar lagi, lebih putus asa daripada sebelumnya. Maaf. Sukirno mendengus. Kamu pasti maaf. Tapi itu tidak cukup. Dan tiba-tiba, terdengar suara logam terangkat. Pisau besar. Herman panik. Nafasnya tercekat. Ia harus pergi. Harus kabur. Harus. Namun saat ia mundur perlahan, sepatu Herman menyenggol batu kecil di tanah. Kruk. Suara itu terdengar jelas. Sukirno langsung berhenti. Keheningan total. Lalu suara langkah kaki mendekat ke pintu dapur. Langkah berat, teratur, mengerikan. Herman menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Suara gerendel pintu berderit pelan dari dalam. Siapa di luar? Herman menutup mulutnya, memaksakan tubuhnya menyatu dengan bayangan. Langkah itu semakin dekat. Sangat dekat. Kamu dengar apa saja, Mas Herman? Suara itu tidak lagi ramah, tidak lagi halus. Hanya kengerian murni yang siap menerkam. Herman tidak bisa tidur malam itu. Bahkan setelah ia berlari setengah mati meninggalkan Gang Sukirno, tubuhnya masih gemetar. Seperti setiap langkah kaki Sukirno masih membayanginya dari belakang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali noda gelap di dapur, plastik mengembung itu, dan suara lirih anak kecil yang memohon keselamatan dari seseorang yang seharusnya melindunginya. Ayah, jangan. Suara itu seperti menempel di tulang tengkoraknya. Herman duduk di tepi ranjang, memegangi kepala. Ia tahu ia sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya disaksikan. Namun rasa bersalah lebih besar daripada rasa takut. Jika suara itu betul suara seorang anak kecil, dan jika anak itu masih hidup, ia harus melakukan sesuatu. Satu-satunya cara untuk bertindak adalah dengan mengetahui siapa anak itu sebenarnya. Dan fakta paling menyeramkan mulai muncul ketika Herman berpikir tentang satu hal. Ia belum pernah melihat anak Sukirno. Tidak ada yang pernah. Tetangga sekitar pun jarang mendengar suara anak kecil dari rumah itu. Setidaknya menurut gosip yang beredar. Tapi mungkin gosip itu salah. Atau mungkin ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Herman memutuskan mencari jawaban saat matahari belum tinggi. Ia berjalan kembali ke kampung samping warung. Tidak ke warung Sukirno, tapi ke rumah-rumah sekitarnya.
berpura-pura sebagai pelanggan yang penasaran. Rumah pertama yang ia datangi adalah rumah Bu Darmi, ibu parubaya yang dikenal cerewet tapi suka berbagi cerita. Ketika Herman menanyakan tentang keluarga Sukirno, Bu Darmi langsung mendesah pelan. "Wah, Mas, keluarga itu memang penuh rahasia. Dulu katanya punya anak laki-laki, usia 9 tahun. Namanya Adi. Manis anaknya. Tapi, sudah lama nggak kelihatan." "Seberapa lama?" tanya Herman. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Bu Darmi berpikir sejenak. Mungkin setahun lebih?" "Iya, kira-kira segitu. Terakhir saya lihat dia itu pas dia masih suka main di depan warung sama anak-anak lain. Sekarang MAH ya?" "Entah." Herman berusaha terdengar santai. "Pergi sekolah juga nggak kelihatan, Bu." "Itu dia masalahnya." Bu Darmi menatap kiri kanan sebelum berbisik. "Orang tua bilang katanya homeschooling, tapi anak-anak lain bilang Adi itu sering disuruh bantu di dapur, bantu angkat-angkat daging. Padahal kecil begitu." "Dapur?" Jantung Herman serasa membeku. "Terus hilangnya kenapa, Bu? Ada yang tahu?" Bu Darmi menggeleng pelan. "Nggak ada. Tiba-tiba aja nggak kelihatan. Kalau ditanya, Pak Sukirno bilang anaknya tinggal sama saudaranya di luar kota." Kedengerannya aneh. "Ya iyalah, Mas. Soalnya istrinya itu sering banget nangis. Diam-diam, tapi matanya bengkak terus." Bu Darmi melipat tangannya. Orang-orang curiga, tapi siapa yang berani tanya langsung? Herman menahan napas. Ada sesuatu yang semakin jelas dan semakin mengerikan. Ia berpamitan dan melanjutkan ke rumah tetangga berikutnya, Pak Junaedi, tukang servis pompa yang sering nongkrong dekat warung. Saat Herman bertanya tentang Adi, wajah Pak Junaedi berubah serius. "Saya pernah lihat, Mas," katanya perlahan. "Adi itu baik, nurut banget, tapi lemes. Kayak anak kurang gizi. Pernah suatu kali dia bawa karung lebih besar dari badannya. Saya mau bantu, tapi bapaknya langsung bentak. Biar dia belajar." Wajah anak itu ketakutan bukan main. Herman menelan ludah. Rasa tajam menusuk dadanya. "Ada kejadian lain, Pak?" Pak Junaedi menatap lantai sebentar sebelum menjawab. "Seminggu sebelum hilang, saya lihat tangannya diperban. Luka besar. Katanya kena pisau dapur." "Pisau dapur? Pisau besar? Seperti yang Herman lihat tergantung di dinding?" Herman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencari tahu lebih banyak. Tapi cerita berikutnya makin mengguncang. Menurut salah satu ibu-ibu yang lewat, istri Sukirno pernah meraung di malam hari, memanggil-manggil nama anaknya. Tapi suaranya dicekik sebelum sempat terdengar jelas. Semua cerita itu mengarah ke satu titik. Ada yang sangat salah dalam rumah tangga Sukirno. Dan anak itu mungkin menjadi korban paling parah. Herman kembali ke gang warung dengan langkah berat. Ia berdiri jauh, memastikan tidak terlihat, lalu memperhatikan bagian belakang warung. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tempat sampah besar di belakang warung, ada plastik hitam yang mirip dengan yang ia lihat di dapur semalam. Anginnya membuat plastik itu mengerut dan mengembang. Dan pada saat plastik itu bergerak, Herman melihat sebuah potongan kecil yang menyembul dari ujung plastik. Bukan utuh, hanya sekilas. Namun cukup untuk membuat perutnya mual. Bentuknya kecil. Sangat kecil. Tidak mungkin daging sapi memiliki bentuk seperti itu. Proporsinya tidak cocok, karena ukurannya setara dengan lengan anak kecil. Herman terhuyung. Mundur 2 langkah. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya memburu. Pikiran yang paling ia takuti mulai terbentuk dengan jelas. Anak Sukirno menghilang. Ada jeritan anak kecil di dapur. Ada potongan tubuh kecil di plastik hitam. Dan Sukirno memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam kuah rawon. Herman memegang dadanya kuat-kuat. Dugaan yang ia takutkan berubah menjadi kenyataan paling gelap. Daging dalam rawon Sukirno berasal dari anaknya sendiri. Namun saat Herman masih terpaku, sebuah suara berat datang dari belakang.
Suka cari-cari masalah. Ya, Mas Herman. Suara itu tidak asing, tidak ramah, dan sangat dekat. Herman berbalik. Pak Sukirno berdiri hanya 2 meter darinya. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh kegelapan. Lagi ngapain kamu di sini? Herman tidak bisa menjawab. Sukirno melangkah maju. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Kegemparan kecil mulai muncul di sekitar warung rawon Sukirno. Bukan kegemparan yang terlihat jelas, bukan keributan, tetapi bisikan-bisikan ganjil yang beredar dari meja ke meja, dari mulut ke mulut. Sesuatu yang tadinya hanya berupa ketidaknyamanan samar kini berubah menjadi rumor yang mengalir deras. Mula-mula hanya 2 pelanggan yang mengeluh. 2 pemuda buruh pabrik yang sering mampir sebelum berangkat kerja. Mereka tampak pucat. Lingkaran hitam menghiasi mata mereka. Gila, rawon kemarin itu enak sih. Tapi aku mimpi buruk semalaman, kata salah satu di antara mereka sambil memijat tengkuk. Kayak ada anak kecil duduk di ujung ranjangku. Mukanya pucat banget. Temannya mencibir, tapi terlihat ketakutan. Aku juga, tapi bukan itu yang bikin aku merinding. Ia menelan ludah. Aku mimpi lagi makan rawon. Terus di tengah mangkuk, aku lihat mata anak kecil. Matanya ngeliatin aku. Percakapan itu didengar 2 ibu rumah tangga di meja sebelah. Mereka pulang membawa lebih dari sekadar kenyang. Mereka membawa cerita baru untuk dibisikkan kepada siapapun yang mereka temui. Esok paginya, rumor itu sudah menyebar. Kamu tahu nggak? Katanya rawon Sukirno bikin orang ketempelan. Ketempelan apaan? Hantu anak kecil. Astagfirullah. Hari demi hari, semakin banyak yang mengaku mengalami mimpi serupa. Beberapa bahkan datang dengan wajah pucat pasi, tangan gemetar. Aku mimpi ada tangan kecil yang mencakar bagian dalam pintu kamarku, kata seorang pria kurus yang bekerja sebagai tukang ojek. Aku sampai bangun sambil teriak. Yang lain berbisik ketakutan. Aku lihat bayangan kecil di dapurku tadi malam. Tingginya cuma segini. Ia menggerakkan tangan setinggi pinggang anak kecil. Dan aku dengar dia bilang, "Ayah, aku sakit." Cerita itu menyambar warga seperti api kecil yang tak pernah padam. Surat kabar lokal mulai mencium keanehan dari antrian pelanggan yang kini tidak setertib dulu. Ada yang terlihat gelisah. Ada yang hanya datang untuk memperhatikan dari kejauhan. Bahkan seorang penjual kopi yang biasa mangkal dekat gang itu mengaku kehilangan beberapa pelanggan yang dulu selalu mampir setelah makan rawon. Pada takut balik lewat situ, ujarnya pada pelanggan setianya. Katanya gang itu sekarang dingin banget tiap malam. Kayak ada yang merhatiin. Di tengah kekacauan rumor itu, Herman merasa cemas sekaligus lega. Cemas karena ketakutan kolektif itu semakin nyata. Dan lega karena ia tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang merasakan kejanggalan. Namun apa yang ia ketahui jauh lebih mengerikan daripada sekadar mimpi buruk. Suatu malam, Herman duduk di kamarnya yang remang, mencoba menyusun semua potongan informasi. Ia mendengarkan rekaman suara yang ia dapat secara sembunyi-sembunyi. Suara lirih dari dapur Sukirno, rintihan yang terdengar seperti panggilan terakhir seorang anak kecil. Mimpi buruk para pelanggan itu. Apakah hanya efek psikis dari rumor yang berkembang? Atau apakah benar arwah anak Sukirno mencoba meminta pertolongan? Pikiran itu membuat tubuh Herman merinding. Sementara itu, pelanggan lain mulai berbicara lebih berani tentang keanehan warung itu. Beberapa mencurigai pintu dapur yang tidak pernah terbuka. Ada juga yang mengaku melihat sesuatu di balik tirai dapur. Bayangan kecil yang bergerak cepat, seperti anak yang bersembunyi. Aku lihat tangan kecil nempel di kaca dapur, kata seorang wanita dengan suara bergetar. Tapi begitu aku kedip, hilang. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba muntah setelah makan rawon. Ia mengatakan dagingnya terasa terlalu manis, sesuatu yang tidak normal. Kata-katanya langsung menyebar seperti wabah. Rawon manis, daging khas rawon seharusnya gurih dan sedikit pahit dari kluwek. Tidak ada seharusnya unsur manis selain dari lemak. Tetapi komentar itu membuat banyak orang merinding, memikirkan kemungkinan yang lebih gelap. Teror itu sampai pada titik di mana beberapa pelanggan yang dulu fanatik mulai menjauh.
Antrian yang biasanya tumpah ruah mulai menyusut. Warung yang biasanya penuh gelak tawa kini hanya terisi suara sendok yang beradu pelan dengan mangkuk. Seperti orang-orang takut mengeluarkan suara terlalu keras. Namun dari semua reaksi, ada satu hal yang semakin mencolok. Setiap kali rumor menyebar, setiap kali pelanggan bergidik ketakutan, mata Pak Sukirno selalu tampak menatap mereka dari balik jendela. Tidak dengan rasa cemas, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih dingin. Seolah ia tahu rumor apa yang sedang berkembang. Seolah ia tahu siapa yang memulainya. Seolah ia tahu bahwa satu orang tertentu sedang mencoba membongkar semuanya. Herman merasa mendapatkan tatapan itu lebih sering daripada siapapun. Tatapan yang menusuk. Tatapan yang seolah berkata, "Jangan coba-coba." Herman tahu ia tidak bisa menunda lebih lama. Semakin banyak pelanggan yang terganggu, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi lagi di balik pintu dapur itu. Ia tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Mungkin dari rasa bersalah, mungkin dari dorongan moral, atau mungkin karena ia sadar hanya tinggal menghitung hari sebelum Sukirno menyadari bahwa dirinya lah sumber keresahan itu. Sore itu, ketika warung hampir tutup dan pelanggan terakhir baru saja pergi, Herman melangkah masuk. Ruangan itu terasa lebih gelap dari biasanya. Seolah lampu kuning yang menggantung di langit-langit tak lagi cukup terang. Pak Sukirno sedang membersihkan meja. Punggungnya membungkuk. Ketika Herman menutup pintu, suara klik kecil itu membuat Sukirno menoleh. "Mas Herman," katanya perlahan. "Datang telat sekali." Senyum yang muncul terasa dangkal dan tidak manusiawi. Herman menelan ludah. "Saya mau bicara, Pak." Sukirno menghentikan gerakannya. "Bicara apa?" Keheningan merayap di antara mereka. Di luar, suara-suara burung sudah hilang, digantikan embusan angin gang sempit yang menyusup lewat celah pintu. Herman menarik napas panjang. "Tentang dapur belakang itu, Pak." Sukirno tidak bergerak. "Kemarin saya lihat sesuatu. Dan saya dengar sesuatu," lanjut Herman. Suaranya bergetar, tapi ia memaksa tetap tegak. "Saya juga dengar cerita warga tentang anak Bapak, tentang Adi." Nama itu seperti memicu ledakan. Sukirno membanting kain lap ke meja. "Hentikan, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi pada..." "Diam." Sukirno menggebrak meja dengan keras hingga mangkuk di dekatnya bergetar. "Jangan sebut nama itu di sini." Herman mundur setengah langkah. Napasnya melambat. Tapi ia tahu ia harus melanjutkan. "Tolong jawab saja, Pak," katanya pelan. "Apa yang Bapak lakukan di dapur itu?" Sukirno menatapnya. Matanya tajam, liar. Seperti seseorang yang sudah lama kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, Sukirno berjalan ke pintu depan. Herman pikir ia akan kabur atau mengusirnya. Tapi yang dilakukan pria itu lebih buruk. Dengan gerakan pelan namun tegas, Sukirno memutar kunci. Klik, pintu kini terkunci dari dalam. Herman merasa darahnya turun ke ujung kaki. Sukirno kembali mendekatinya. Tanpa senyum, wajahnya gelap, dipenuhi garis-garis kecemasan dan kemarahan yang menumpuk bertahun-tahun. "Kamu mau tahu, Herman?" Suaranya rendah, hampir berbisik. "Baik, aku kasih tahu. Biar kamu berhenti mengada-ada." Herman berdiri membatu. Sukirno menaruh kedua tangannya di meja, bersandar ke depan. "Warung ini tidak akan bertahan kalau aku tidak berkorban." Ada jeda panjang di antara kata-kata itu. "Kamu kira apa yang membuat rawon ini begitu digemari? Kamu pikir semua ini cuma soal resep?" Herman tidak menjawab. Tenggorokannya kering. "Tidak." Sukirno tersenyum kecil. Senyum yang tidak memiliki kehangatan. "Ini soal memilih. Soal memberikan sesuatu yang betul-betul berarti. Sesuatu yang dekat." Ia menutup matanya sebentar, lalu membuka perlahan. "Dulu aku percaya daging sapi terbaik pun tidak cukup membuat warung ini dikenal. Banyak saingan. Banyak yang lebih kaya, lebih berpengaruh. Aku harus mencari sesuatu yang unik." Herman bergidik.
Tidak ada lagi keraguan bahwa yang akan keluar dari mulut Sukirno berikutnya adalah sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Jadi aku mulai mencoba bahan lain, lanjut Sukirno. Nadanya tenang namun menyeramkan. Bukan hewan. Bahan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang benar-benar ingin mempertahankan bisnisnya. Pak, itu gila, gumam Herman, hampir tanpa suara. Gila. Sukirno tertawa kecil. Tapi matanya tetap kosong. Hasilnya jelas, kan? Lihat saja antrian setiap pagi. Tidak ada yang bisa menandingi rasa rawon ini. Tidak ada. Lalu Adi, apa yang? Sukirno mengangkat tangan, seperti meminta Herman berhenti bertanya. Dia tidak hilang, katanya pelan. Dia adalah pengorbanan yang paling berharga. Herman merasa perutnya melilit. Suasana warung tiba-tiba terasa semakin menyempit. Seperti dinding-dinding mulai mendekat perlahan. Ia ingin berlari, tetapi di antara mereka hanya ada satu pintu. Dan pintu itu berada tepat di belakang Sukirno. Orang-orang tidak akan mengerti, lanjut Sukirno. Mereka hanya tahu rasanya lezat. Itu saja. Mereka tidak peduli apa isi di baliknya. Ia mencondongkan tubuh, menatap Herman lebih dalam. Kecuali kamu. Herman menahan napas. Sukirno tersenyum lebih lebar. Dan satu hal yang harus kamu tahu. Ia mendekat, sangat dekat, hingga Herman bisa mencium bau kuah rawon yang menempel di bajunya. Sekali seseorang tahu rahasia ini, tidak ada jalan kembali. Herman tidak pernah bergerak secepat itu dalam hidupnya. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdetak seperti genderang perang, dan keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Setelah konfrontasi mencekam di warung, ia tahu tidak ada lagi jalan lain. Ia harus melarikan diri sebelum Sukirno benar-benar melakukan sesuatu padanya. Langkahnya gontai tapi panik, menyusuri gang sempit yang biasa ia lewati. Setiap bayangan yang bergerak membuatnya tersentak, seolah Sukirno bisa muncul dari mana saja. Namun akhirnya, setelah berlari melewati beberapa tikungan, Herman berhasil sampai ke jalan utama. Ia berhenti, menunduk, dan menenangkan napasnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menghubungi polisi, menjelaskan semua yang ia lihat, dari suara lirih di dapur, potongan tubuh kecil, hingga buku catatan rahasia. Polisi sempat skeptis pada awalnya, tapi setelah Herman bersedia menunjukkan celah di warung dan buku catatan yang ia sembunyikan, mereka mulai menanggapi serius. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar cepat. Wartawan lokal, yang sudah mendengar rumor tentang warung Sukirno selama beberapa minggu terakhir, langsung turun ke lokasi. Gang sempit yang biasanya hanya dikenal oleh warga sekitar kini dipenuhi kamera, mikrofon, dan kerumunan orang yang penasaran sekaligus takut. Penyelidikan segera dilakukan. Polisi membuka pintu dapur, dan yang mereka temukan membuat seluruh Surabaya gempar. Di balik plastik hitam besar, ada bekas potongan manusia, tulang, daging, dan jaringan yang tersisa dalam kondisi mengerikan. Para ahli forensik langsung melakukan pemeriksaan. Sementara warga berkerumun di luar, berbisik dan menatap ngeri. Namun yang paling mengejutkan, Sukirno tidak ditemukan. Pintu dapur, yang semalam terkunci dari dalam, kini terbuka tanpa bekas paksa yang berarti. Jejak kaki, sidik jari, atau tanda-tanda pelarian apapun, tidak ada. Seolah-olah Sukirno lenyap begitu saja dari bumi. Kota pun diguncang. Berita di media sosial menyebar bagai api liar. Foto warung yang sebelumnya dikenal sebagai ikon kuliner sekarang dipenuhi komentar takut dan jijik. Orang-orang menulis pengalaman mereka. Mimpi buruk setelah makan rawon, bayangan anak kecil di mangkuk, rasa daging yang aneh. Rumor lama kini dibuktikan dengan kengerian nyata. Herman sendiri menjadi saksi hidup, tetapi trauma itu membekas. Ia tidak bisa tidur tanpa bayangan dapur Sukirno, pisau besar, atau suara lirih anak yang memohon. Ia sering bertanya pada diri sendiri, apakah benar hanya anak Sukirno yang menjadi korban? Atau apakah ada korban lain yang selama ini terselubung dalam kuah hitam warung itu? Polisi dan media tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Forensik mengonfirmasi satu hal mengerikan.
Memang ada sisa manusia dalam daging rawon, tetapi identitas korban belum sepenuhnya jelas. Tulang yang ditemukan cukup untuk menunjukkan usia anak, namun sebagian besar daging sudah digunakan untuk masakan, membuat identifikasi terbatas. Warga mulai ketakutan. Sebagian menutup warung, sebagian lainnya menghindari gang tersebut. Tapi beberapa orang, entah karena penasaran atau kebiasaan, tetap datang. Warung Sukirno kini kosong, perabotan tertata rapi. Tapi bau kuah hitam dan noda gelap yang tak tersapu benar-benar mengingatkan semua orang bahwa kengerian itu nyata. Dan yang paling menakutkan, Sukirno masih hilang tanpa jejak. Tidak ada mobil, tidak ada tas, tidak ada bekas lari. Tidak ada saksi yang melihat kemana ia pergi. Kota penuh pertanyaan tanpa jawaban. Herman berdiri di ujung gang beberapa hari kemudian, menatap warung yang kini dijaga polisi. Hatinya campur aduk, lega karena ia selamat, tapi ketakutan karena Sukirno bebas entah di mana. Dan yang paling menakutkan, ia tahu bahwa rahasia ini, meskipun sebagian terungkap, belum selesai. Siapa korban berikutnya? Apakah ada anak lain atau orang lain yang menjadi bahan istimewa Sukirno? Ataukah ini hanya awal dari kisah mengerikan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan semua orang? Gang sempit itu tetap sunyi, namun aroma kuah rawon hitam seolah masih menggantung di udara. Bau yang membekas di hidung warga bukan sekadar aroma masakan, tetapi bau rahasia, bau kengerian, bau ketakutan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Dan di ujung jalan, bayangan samar sesekali tampak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah itu Sukirno, atau hanya ilusi yang tercipta dari rasa takut. Tapi satu hal pasti, Surabaya kini gempar, dan rahasia warung rawon Sukirno akan terus menghantui setiap orang yang pernah menelan kuahnya. Pertanyaannya masih menggantung di udara. Apakah benar itu hanya anaknya? Atau ada korban lain yang selama ini terselubung dalam kuah hitam itu?